Eh, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, menarik sekali. Saya di satu tempat di tepi rawa pening, tepatnya di Desa Kesong. Nah, tempat ini 5 tahun yang lalu sampai di ujung tahun 24 kemarin masih identik dengan satu tempat, yaitu dengan joglo daringan, tepatnya di Desa Kesong. Nah, bersama saya Mas Ian. Mas Ian ini merombak dari daringan, kemudian dijadikan apa sekarang, Mas? Sekarang namanya Warung Sunset Kesongo. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, ini wajah baru dari daringan yang sekarang ganti nama Warung Sunset Kesongo. Oke, kita mengenal lebih detail lagi. Mas Ian ini ternyata penyandang dana, begitu Mas? Iya, salah satu ya mungkin. Mas, Iya, saya harus tanya Mas, ngomong-ngomong penyandang dana itu kan duitnya banyak Mas. ya mungkin. Mungkin bisa jadi, bisa enggak. Oke, Mas Ian Iya. aslinya mana Mas Ian? Saya kalau aslinya kelahiran Jakarta, tapi saya besar di Surabaya. Kemudian saya menikah dan menetap di Salatiga. Oh, menetap di Salatiga? Iya, betul. Di mana itu Salatiganya? Saya di klaster Pondok Argomulyo B7. Argomulyo. Iya, Oh. arah ke Tingkir ya, arah ke Oke, Tingkir. oke. Jadi orang Salatiga. Berarti di Salatiga sudah lama, Mas? Salatiga saya sudah sekitar 6 tahun ya, 6 tahun. Terus saya membuat usaha pribadi, namanya Double E Builder, itu perusahaan kontraktor gitu. Wow. Jadi tapi pribadi Mas ya, itu pribadi. Sudah proyek ya, saya aslinya kontraktor, menjalankan beberapa proyek di beberapa kota di Indonesia, di Pulau Jawa, Malang, Bandung, Jakarta, Bogor, yang pasti Salatiga, Solo dan lain-lain gitu. Masih jalan juga? Sampai sekarang masih. Ini lagi berjalan juga, selain pembangunan di sini juga di 3 proyek di Bancak, Kabupaten Semarang, dan Salatiga. Bancak? Bancak ada juga, ya ada proyek. proyek apa itu? Pembangunan rumah 2 lantai. Oh. Jadi saya sudah mengkontraktor. Properti juga. Iya, properti. Nah, baru sekilas mengenal Mas Ian, ternyata sudah bisa kita bayangin ya, beliaunya sudah expert di bidang bangun-membangun. Karena Membangun rumah tangga juga, Mas. Oh gitu. Anak berapa Mas? Anak berapa? Kalau anak 2, Mas. Gitu ya. 2, cewek, yang paling tua cewek, yang kedua cowok. Istri? Sepasang. Istri? Istri 1, Mas, masih 1, ya. Oke, Mas Ian, makasih. Iya. Mas Ian, nah sebelum warung Sunset ini ya, Iya. dulu daringan. Saya pengen ceritain sedikit dong sekelumit tentang daringan. Saya pertama kali melihat daringan ini, jujur pada awal-awal dulu ada nama daringan, jujur saya belum pernah datang ke daringan. Tetapi kemudian pada akhir Oktober itu saya melihat ini daringan kan sudah tutup ya. Iya. Sudah tutup berapa tahun, 3-4 tahun mungkin. Kemudian saya melihat, yang pertama saya datang itu pada saat pagi hari. Itu saya ngelihat 5 gunung itu, ada Merbabu, Telomoyo, Sindoro, Sumbing, dan Ungaran, jelas gitu. Wow, Pagi keren, itu keren. jelas banget 5 gunung. Terus? Kemudian sorenya saya datang lagi, Mas. Oke. Saya lihat sunsetnya tuh pas di situ, jadi wih, memerah banget. Ini keren banget gitu istilahnya. Kalau saya untuk investasi ke dalam resto ini baru ini pertama kali, tetapi saya yakin karena ini punya potensi bagus di Desa Kesongo ini, karena ini punya potensi view yang bagus, dan tinggal kita bagaimana membuat ini supaya pengunjungnya bisa happy. Jadi memang datang ke sini tuh dengan jiwa yang ceria gitu loh, Mas. Oke. Ngilangin stres lah istilahnya. Jadi memang ketertarikan Betul. dari daringan itu karena view-nya ya. Iya, Sunsetnya view. begitu. Betul. Jadi sahabat desa, sahabat kreasi, kita bisa melihat di belakang saya ini gunung apa aja Mas? Saya mah nggak ngerti. Ada di sana ada Merbabu. Oke. Terus di sini ini Telomoyo yang paling dekat. Kalau pagi tuh di sana tuh ada 2 gunung, Sindoro dan Sumbing. Sebelah sananya Ungaran. Jadi Ada 5 memang gunung. kebetulan kita di lantai atas ini, Iya. kapasitas
Ya, Muat berapa nih Mas? 40 sampai 50 bisa karena kita memang konsepnya meja keliling ya. Jadi Oh. modelnya kayak bar. Oh, Jadi gitu. ngopi-ngopi santai, enak di atas sambil lihat view gitu. Oh, oke, Mas Ian. Oke. Jadi ketertarikannya beliau karena memang view-nya bagus, kemudian masih asri banget. Iya, betul. Ini semua dikelilingi oleh persawahan. Betul. Nah, luasan ini berapa Mas yang dibangun ya untuk warung Sunset ini? Untuk kalau seluruhnya ya sampai sana itu saya dapat informasi dari Pak Lurah itu sekitar 1,1 hektar, tapi kayaknya sini mungkin sekitar 7.000 sampai 8.000-an mungkin ya. Oh, iya. Meter persegi ya. Toilet itu ya. kesini ya? Yang sebelah sana itu kan belum masih tahap kedua gitu, ke sana itu. Mas Ian, terus dari kemarin daringan, kemudian sekarang jadi warung Sunset ini, Iya. ada perubahan apa Mas? Yang pasti warung Sunset ini dari segi konsep makanan sebelum saya masuk ke dalam konsep, Oke. saya itu ke Daringan ini karena diajak oleh teman baik saya, namanya Mas Lutfi. Nanti Mas Lutfi itu juga salah satu owner di sini selain saya. Jadi kita tuh kolaborasi, gitu, Oke. kolaborasi. Pas orangnya lagi nggak datang gitu. Gitu ya. Iya. Terus Mas, ada yang dirubah mungkin atau mungkin nanti menjadi pembeda dari daringan apa? Jadi awalnya pada saat bulan Oktober antara Mas Lutfi dengan pihak desa mungkin sudah ada agreement. Kemudian Mas Lutfi di situ ketemu saya, terus ngajakin Mas gimana ajak untuk investasi bareng. Disitulah saya jujur aja saya belum pernah ke Daringan, tetapi saya betul-betul wah falling in love nih dengan view-nya, dan walaupun ini dia agak masuk ke sisi ujung pojok sawah ya, tetapi ini potensinya sangat bagus sekali. Potensi untuk saya sebagai investor di sini, saya pikir ini bakal bagus, dan ya itu sih intinya ya, pemandangannya gile ini baru ini gitu gile. Jadi waktu saya naik mobil dari sana kan itu masih ketutup ya. Pada saat saya keluar itu kan banyak pohon Pak sebelah sana ya. Iya. Banyak pohon. Pada saat saya keluar pohon saya seperti kayak bukan kayak di dunia lain ini, maksudnya kayak suatu masuk sawah itu maksudnya. langsung saya terkagum maksudnya. Terkagum mungkin saking gile ada ya begini nih, karena saya itu pertama kali akhir Oktober itu saya menginjakan kaki di sini, kepengen lihat nanti seperti apa sih yang mau saya investasikan gitu. Oke Mas. Tadi dulu kan ada beberapa gazebo yang ada di betul. samping. Ini diperbarui atau dirubah Mas? Jadi pada saat kondisi akhir Oktober sampai November awal itu saya ngecek kondisi yang lama. Itu memang namanya berbahan bambu ya. Jadi pasti ada batasannya, ada batasan waktu. Dan pada saat saya cek memang sudah beberapa itu sudah lapuk karena Harus mungkin kan nggak terawat, lama tutup, dulu masih Daringan ya. Jadi sudah banyak yang memang lapuk, jadi saya pikir sudah tidak layak untuk dipakai, jadi saya membuat gazebo baru dengan konsep baru nantinya. Jadi mungkin lebih ke ada tetap unsur alamnya, tetapi ada juga minimalisnya gitu. Jadi ntar modelnya lebih minimalis tapi nature. Oke, naturenya masih ya. Iya. Pakai bambu juga ya? Pakai bambu, betul, pakai bambu. Pakai bambu juga. Pakai bambu. Oke. Mas Ian, saya kan lihat ada beberapa perubahan untuk jalan ya. Iya. Ada di beton, kemudian kasih apa? Itu sirtu. Sorry, bukan sirtu split. Terus itu yang pagar Itu samping itu juga baru ya Mas? Itu berkonsep memang bar yang memanjang, jadi kita betul-betul bisa dekat sekali dengan alam, dekat banget sama. Itu sudah ada mejanya juga? Sudah mejanya seperti ini. Dari dari jati melamin. Jadi memang itu, jadi kalau sore misalkan ngopi sambil lihat sunset, kita benar-benar sampai mepet sampai ke sana. Benar-benar di tepi sawah. Iya, jadi betul-betul konsepnya memang menyatu gitu dengan alam gitu. Makanya jadi piknik, seperti piknik mungkin. Di beberapa tempat juga terpasang buanglah putung rokok Iya. dan sampah pada tempatnya. Iya. Soalnya ini berbatasan langsung dengan sawah yang Betul. produktif juga. Jadi harapannya juga nanti wisatawan atau pengunjung ini sadar diri. Harus Iya. Mas Ian, Iya. proses renovasi ini itu sudah
kira-kira sudah berapa persen berjalan, Mas? Kalau hingga saat ini ya alhamdulillah ya mungkin sudah 95% ya. Paling Induknya tapi ya kalau induknya sudah beres. sudah beres. Oh, Induknya oke. sudah beres, induk dan sebelah sana sudah, paling hanya sisa gazebo aja. Hanya sisa pembuatan gazebo dan jalan di depan gazebo. Karena ini kan tempatnya luas ya. Jadi kita itu kerja sampai lembur-lembur. Ibarat kayak bangun Candi Sewu ini. Oke ya. Jadi sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, Mas Ian ini selain investor, tetapi sangat low profile ya, bermasyarakat Iya. sekali. Ini juga melu tukang, guys. Ya nggak bisa diam memang saya Mas. Oh, gitu ya? Kayaknya kalau cuma diam lihat itu nggak enak gitu. Jadi kebiasaan memang dari dulu sebelum saya kerja di sini, kerja di manapun, saya misalkan sebagai cleaning service, saya merasa oh ini kurang bersih, saya mencontohkan langsung saya sebagai cleaning service. Jadi caranya gini supaya efektif, supaya efisien begitu. Jadi saya memang langsung terjun mencontohkan supaya anak-anak buah saya itu bisa memahami gitu bagaimana kerja yang efisien. Mas Ian, Iya. saya kan denger nih kemarin soft launching itu apa aja Mas yang ditampilkan kemarin? Oh kemarin Disajikan kemarin itu soft launching tanggal 24 Desember sampai tanggal 1 Januari atau 2 Januari itu istilahnya sebagai permulaan untuk pengenalan karyawan, waiter, terus kasir, untuk pengenalan tempat. Tapi itu proyek memang belum, masih tetap berjalan, cuman sebagai pengenalan tempat aja untuk sekaligus konsepnya kan konsepnya dari Mas Lutfi dan Mbak Tia tentang prasmanan, pengelolanya kan dari Mas Lutfi dan Mbak Tia. Jadi bagaimana atau mungkin mensinkronkan antara konsep dengan karyawan yang ada. Oke. Jadi nanti di tempat ini juga menu kemudian sajian apakah benar-benar back to nature atau gimana, Mas? Kalau di sini penyajiannya konsepnya prasmanan, jadi di bawah ada tempatnya itu. Jadi kita tinggal masuk kita banyak sekali menunya di sini, dan kebetulan di sini juga dari Mas Lutfi sendiri sebagai partner saya juga mengelola warga desa untuk bisa bekerja sama dengan pihak Warung Sunset. Jadi sebagian besar makanan memang dari warga desa yang masak. Oke. Jadi ada perputaran ekonomi di situ. Oke. Perputaran Nah, ekonominya. ini menarik sekali. Jadi bisa jadi di tempat ini sebagai wadah Iya. untuk mengakomodir Mengakomodir pelaku-pelaku usaha. UMKM dari kulinernya mungkin, atau mungkin nanti sampai oleh-olehnya juga, Mas ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Iya, tidak Nah, menutup ada juga kemungkinan. nanti juga beberapa edukasi, dan satu lagi kita kebetulan ini di pesisir Sawah. Danau Rawapening. Danau Rawapening, tapi juga ada persawahan di belakang. Iya. Dan di satu desa Kesongo ini juga kita sudah mengenal sekali geliatnya terkait dengan potensi SDM. Ada belum lama ini juga disematkan di desa Kesongo adalah desa riset, di mana ada beberapa percontohan di sana bioblok lele, kemudian kambing perah samen, kemudian ada juga TPS 3R-nya bagus juga, kemudian ada pelaku UMKM craft yaitu Mas Firman, ini juga sudah dikenal di skala Nusantara malahan. Nah, artinya nanti kira-kira dengan potensi-potensi itu yang bisa diklik itu seperti apa, Mas, kira-kira ke depan? Sepertinya itu yang saya bilang di awal, bahwa desa ini punya potensi yang sangat besar. Potensinya itu menurut saya Pak Lurah ini sangat hebat menurut saya untuk mengelola sebuah desa, bisa memilah, oh jujur ini kan lahan-lahan desa ya, kita kerjasama. Jadi dia bisa memilah, oh di sini dibuat ini, di sini dibuat ini. Menurutku Pak Kades dari Pak siapa namanya, Pak Supriyadi, itu kebetulan saya kenal baik, berteman baik. Jadi memang dia menurut saya orang yang sangat bagus dalam pengelolaan sebuah desa. Bisa pintar gitu maksudnya. Oh ini nanti dibuat ini di sana, dibuat itu gitu. Jadi
sangat bagus sekali untuk potensi Desa Kesongo ini menurut saya. Oke, Mas Ian, Iya. setelah soft launching, kira-kira nih kapan perdana untuk benar kita Kalau- boom untuk umum, Mas? Kalau estimasi untuk open itu kemungkinan antara tanggal 25 Januari besok hingga 3 Februari. Jadi masih estimasinya antara tanggal itu. Hari Minggu ya kayak ya? Hari Sabtu, Minggu ya dalam minggu-minggu depan gitu. Minggu-minggu Oke. depan. Jadi karena kan ini lagi tahap pembersihan di bawah, kalaupun nanti ada sedikit pembangunan kecil-kecil tidak mengganggu orang yang datang seperti area parkir. Jadi memang yang area-area sana aja khusus untuk pembangunan gazebo gitu. Oh. Jadi tetap di sini kenyamanan pengunjung tetap kita jaga. Oke, Mas Ian, fasilitasnya ini selalu nih dalam tempat-tempat Iya. seperti ini tentu kenyamanan pengunjung ini yang paling urgent biasanya terkait dengan air, Iya. berarti juga ada kamar kecil atau toilet, Betul. kemudian ada musola. Ini seperti apa, Mas? Kalau kamar kecil, toilet sudah ada di sebelah sana. Itu ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ada 4 Khusus sana ya? khusus di sana. Oke. Kemudian musola ada di belakang. Ah, Dan di sini juga ada playground. Di situ ada playground jadi buat anak-anak ya? buat anak-anak. Dan yang di paling pojok sana itu saya buat dermaga mini lah, bukan dermaga ya, bisa dibilang. Di situ ada bebek kayu gitu loh. Oh, di kayu gini ya? Bebek kayu. Jadi kemungkinan nanti antara bebek kayu atau mungkin perahu kano. Lewatnya Jadi sini. betul. Jadi memang Muter. ini kalau dulu zaman daringan ini kan lebarnya cuma sungai ini cuma lebar 2 meter. Sekarang saya lebarkan 3 sampai 5 supaya nanti bisa dibuat wahana air lah. Sampai Wahana pinggir air. itu semua ada lebar, Semua. Mas? Sampai sana? Iya, jadi di sana dermaganya, dari sini nanti dia bisa masuk ke sini, muter lewat sini, kemudian balik lagi ke sini terus ke sana. Di sana ujungnya Sudah puter siap? balik. Bebek atau kanonya udah Kalau siap? bebeknya dan kano sudah ada di sana. Oh, gitu ya. Sudah ada. Tinggal nanti aplikasinya kemarin sudah sempat ngetes, Oh, gitu ya? mungkin kano atau bebek itulah yang nanti sebagai wahana air. Jadi sahabat desa, sahabat kreasi di tempat ini selain kita bisa menikmati sajian lokal, prasmanan, di sini juga ada permainan untuk anak. Nah, kemudian ada tempat di mana kita bisa sambil santai menikmati hidangan, melihat langsung sawah di depan mata. Jadi Betul. pagarnya seperti ini berbatasan sama Langsung sawah, betul, langsung sawah. dan yang paling keren lagi kita bisa melihat 4 gunung, guys. 5 Mas, 5. Oh, 5? Lima, Wah, lima. dari belakang sana. Iya, Nah, mudah-mudahan ini nanti makin sore suasananya juga cerah, Iya. bisa kelihatan semua Sunset, termasuk iya. sunset. Itu dia. Mas Ian, Iya. optimisme semacam apa, Mas, dengan orang kota nih Iya. yang selama ini sudah pegang beberapa proyek properti, Iya. kemudian tertarik di pelosok dusun, Mas? Ini kan kayaknya tadi disampaikan baru pertama kali. Nah, artinya juga gambling juga kan, Mas, gitu, Mas? Betul, Ya. cuma kadang saya itu hati Mas. Oke. Jadi kadang kalau hati walaupun kelihatannya mudah dalam investasi, kalau hati saya ngomong tidak, Mood gitu ya? jadi karena nomor 1 saya memang kalau wisata itu nomor 1 saya paling suka alam. Jadi jujur saya nggak suka ke mall, saya nggak suka jalan-jalan mungkin seperti apa anak zaman now gitu Mas. Saya lebih suka menikmati alam, entah di gunung, di pantai. Jadi sesuatu hal yang apa ya, kalau saya melihatnya ini suatu hal yang menenangkan hati buat saya gitu. Jadi Oke. saya mau investasi di situ. Keren, Mas Ian. Ini juga menjadi satu inspirasi bagi kita. Jadi kami yang kebetulan ada di desa sebagai penggiat desa, begitu bangga ketika ada seorang investor yang mau membangun dengan konsep-konsep masih alaminya terjaga. Iya. Nah, ini harapan kami, monggo silakan, ada view, ada potensi yang begitu indah di setiap pelosok desa, mungkin tidak hanya di Kesongo ini, dan teman-teman investor ini betul-betul mau mengembangkan dengan tidak merubah apa itu desa. Nah, di sini tentu sebenarnya, nah Mas, menariknya apa sih, Mas,
bagi jenengan sekaligus bagi mereka nanti wisatawan. Kita kan bekerja nih, Iya. tentu ketika ada invest, ada modal, pinginnya kan ada hasil. Iya. Nah, dengan kondisi desa, dengan potensi desa seperti ini, prospeknya ke depan seperti apa, Mas? Jadi pada saat saya mau menginvestasikan dana untuk di sini, saya kan ada berbicara dengan sahabat saya Mas Lutfi. Dan Mas Lutfi memang orang yang menurut saya dia punya visi. Jadi dan saya juga memang orang yang memang punya visi yang mungkin sebagian besar visi kami itu sama. Jadi kenapa tidak gitu loh? Karena ini sesuatu hal yang menurut saya, kalau dari saya memang nggak tahu, yaitu kok berani sih invest, ya karena itu panggilan aja sih. Panggilan, karena saya juga bukan orang yang sembarangan untuk menginvestasi sesuatu. Jadi semua saya pikirkan, ini mikir untuk investasi ini sekitar 3 hari 3 malam. Berembuk sama istri enggak? Kalau istri selalu mendukung saya, selalu mendukung. Ya, istri itu selalu mendukung apapun, misalkan kepengen investasi buat punya kos-kosan, investasi untuk punya resto, punya kayak begini gitu, selalu dia mendukung. Karena kan ini positif ya, positif buat semuanya, juga positif untuk desa, istilahnya kalau kita sama-sama optimis, pasti hasilnya juga bakal baik, bakal optimis. Oke, keren. Sahabat desa, sahabat kreasi, saya pribadi ini juga alhamdulillah bersyukur sekali. Sebenarnya tadi saya iseng saja mau tanya ownernya mana, ternyata beliaunya masih ikut paku-paku bambu saya. Ini luar biasa. Nah, ternyata beliau pula penyandang dananya. Nah, Mas Ian, Iya. tontonan ini tetap akan kami tampilkan, kami publish. Harapannya ada Mas Ian baru, di mana Kabupaten Semarang ini potensinya terblow up. Dan tentunya nanti ketika potensi itu bisa diterima oleh masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa tempat ini akan menjadi ramai. Ketika di sebuah tempat wisata itu ramai, pasti ekonomi kerakyatan itu betul. Tidak hanya digembar-gemborkan, tapi sebenarnya sudah berjalan. Nah, betapa indahnya Kabupaten Semarang. Nah, Mas Ian, Iya. ini ngomong-ngomong membangun kayak gini tuh kan duitnya banyak. Ini sudah habis berapa, Mas Ian? Kalau saya ya jujur ya, mungkin ya mau ngomongnya nggak enak. Saya sebagai pengusaha itu, bagaimana kita berpikir kan untuk balik modal itu, semakin besar modal kita keluar, semakin kemungkinan untuk lama balik modal. Ini kita berbicara secara bisnis. Jadi bagaimana uang yang saya investasikan itu kalau bisa seminimal mungkin, tetapi istilahnya bisa menghasilkan hal-hal yang lebih maksimal. Begitu. Mungkin ya kalau kita mau jor-joran ya, mau jor-joran 1M, tetapi kan untuk berpikir kembalinya segitu, itu kan ada hitung-hitungan secara bisnis. Kira-kira berapa lama gitu, kira-kira berapa lama, kan bukan cuma saya, kan juga kita kan sama desa, ada Mas Lutfi kan gitu. Jadi bertiga lah kita hitungnya, desa, saya, Mas Lutfi kan. Jadi bagaimana kita kelola ini dengan budget seminimal mungkin, tapi dengan hasil semaksimal mungkin. Jadi promosi. Jadi ketika saya tanya habis berapa, nggak ngaku beliaunya. Oke, sekarang saya tanya gini, Mas, duit sudah keluar nih. Nah, kira-kira nih untuk meramaikan tempat ini itu ada strategi apa, Mas? Atau Mas Lutfi ini PR-nya? Nah, itu PR dari Mas Lutfi. Oke. Jadi memang kita berkolaborasi, istilahnya Mas Lutfi kasih masukan bagaimana tempat ini, supaya bagaimana nanti saya bantu Mas nge-push supaya istilahnya kita ini bisa sukses gitu lah. Jadi memang usaha begini memang kalau buat jalan sendiri itu susah. Oke. Jadi memang punya skill sendiri. Kalau Mas Lutfi kan memang dia salah satu owner Soramen ya, Soramen Salatiga, Soramen Solo. Jadi memang sudah biasalah dalam bisnis kuliner. Gitu. Jadi, saya mungkin kebangunannya. Jadi ternyata dua orang yang disebut ini, yang saya sebut Mas Ian dan Mas Lutfi ini sudah expert di bidangnya masing-masing. Iya, kolaborasi. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, kita semua tentu berharap ketika desa itu makin ramai, tentunya baik itu wisatanya, baik itu kulinernya, yang
mesti ketika desa itu mulai ramai maka ekonomi itu benar-benar akan. Betul. Nah, kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan nanti Mas Ian ngabari kapan mau di apa Mas? Grand opening ya. Grand openingnya. Nah, kita ramaikan nanti bareng-bareng. Kemudian tidak menutup kemungkinan silakan nanti di satu desa itu ada memiliki komunitas dari lembaga pendidikan, yaitu ada SD, kemudian ada SMP juga, mungkin ada juga nanti SMA atau SLTA. Nah itu satu aset Betul. bagi kita untuk bagaimana bisa mempublish ya, memblow up melalui sosial media, karena tangan-tangan mereka anak-anak zaman milenial atau Gen Z ini ya lebih terampil, kita sudah kewalahan, nggak bisa nutup. Kita harus mengakui seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ian, sukses Terima kasih, selalu, Mas. mudah-mudahan semakin jaya. Iya.